Baik, kita masuk ke bahasan lending. Di sini yang dimaksud lending atau meminjamkan ya. Lending yang dilakukan oleh investor adalah kegiatan menyimpan atau meminjamkan sejumlah dana pada lembaga lain. Lembaga yang menerima pinjaman akan memberi return bebas risiko berupa bunga pada investor yang memberi pinjaman. Sedangkan lembaga yang menerima pinjaman tersebut menerbitkan sekuritas sebagai pernyataan berutang kepada pemegang sekuritas yang bersangkutan. Sekuritas itu misalnya sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan sertifikat deposito. Untuk aktivitas lending dalam investasi portofolio beresiko, yang pertama adalah portofolio beresiko. Adalah portofolio yang merupakan kombinasi beberapa jenis sekuritas beresiko. Dalam investasi portofolio, investor bertindak rasional. Artinya, investor akan memilih portofolio terbaik atau portofolio optimal. Kegiatan lending oleh investor tidak menambah dana yang telah diinvestasikan pada awal periode. Lending dilakukan dengan menjual sebagian portofolio beresiko dan seluruh hasil penjualan dibelikan sekuritas bebas risiko. Berikut adalah ilustrasi proses lending. Tuan Amin menginvestasikan dananya pada portofolio beresiko terdiri dari saham A senilai 60 juta dan saham B senilai 40 juta. Proporsi saham dalam portofolio AB, WA 60/100 adalah 0,6 dan WB sama dengan 0,4. Lending, investor menjual portofolio AB senilai 20 juta dan digunakan untuk membeli obligasi F sehingga return obligasi F yaitu RF sebesar 9%. Dengan melakukan lending, investasi portofolio Tuan Amin sekarang menjadi portofolio ABF yang merupakan kombinasi portofolio AB dengan obligasi F. Nilai portofolio AB sekarang menjadi 80 juta dan nilai obligasi F senilai 20 juta. Proporsi portofolio AB yaitu WAB sama dengan 0,8 dan proporsi obligasi F yaitu WF sama dengan 1 min WAB sehingga 0,2 atau WF sama dengan 20/100 atau 0,2. Nilai saham dan portofolio AB setelah dijual senilai 20 juta, sekarang saham A dijual, maka proporsi saham A dikali 20 juta sehingga 0,6 dikali 20 juta menjadi 12 juta. Dan untuk saham B yang dijual dari proporsi 0,4 sama dengan 8 juta. Jadi total portofolio yang dijual AB 20 juta. Nilai saham-saham dalam portofolio AB setelah dijual, nilai saham A 60 dikurangi yang dijual 12 juta menjadi 40 juta. Sedangkan nilai saham B yang awalnya diinvestasikan 40 dijual untuk dibelikan obligasi senilai 8 juta menjadi 30 juta. Sehingga nilai investasi portofolio AB adalah 80 juta. Untuk proporsi saham A yaitu 48 dibagi dengan totalnya 80 juta sehingga 0,6 dan proporsi saham B yaitu 32 juta dibagi 80 adalah 0,4.
Proporsi saham A dan B dalam portofolio AB sebelum dan sesudah penjualan sebagian nilai portofolio AB adalah sama, yaitu WA sama dengan 0,6 dan WB sama dengan 0,4. Return ekspektasi dan risiko portofolio AB. Dimisalkan ekspektasi return A adalah 12,48%, kemudian standar deviasi kuadrat A 6,22, kemudian korelasi AB 1,22 dan proporsi A adalah 0,6, sedangkan untuk ekspektasi return B 10,50%, standar deviasi kuadrat B 6,56 dan proporsi saham B 0,4. Sehingga untuk return ekspektasi portofolio AB sama dengan ERAB WA kali ERA plus BB kali ERB. Kita masukkan nilainya, ketemu ekspektasi return portofolio AB sama dengan 11,69%. Sedangkan resiko portofolio AB, kita harus sudah ingat rumusnya ya. Jadi untuk resiko portofolio, standar deviasi kuadrat AB sama dengan proporsi saham A kuadrat dikali standar deviasi kuadrat A plus proporsi saham B kuadrat dikali standar deviasi kuadrat B plus 2WA WB dikali korelasi AB. Kita masukkan nilainya sehingga untuk menghilangkan pangkatnya maka kita akar 3,8744 sama dengan resiko portofolio AB adalah 1,9683%. Return ekspektasi dan resiko portofolio ABF. Untuk portofolio ABF, kita ketahui nilai investasi portofolio AB sebesar 80 juta, obligasi F sebesar 20 juta, sehingga totalnya 100 juta. Kemudian proporsi portofolio AB adalah 8/100 atau 0,8, sedangkan proporsi obligasi F adalah 0,2. Kita menghitung return dulu. Ekspektasi return ABF sama dengan proporsi AB dikali ERAB plus WF kali RF. Di sini proporsi yang sudah kita hitung sebelumnya, portofolio AB adalah 0,8 dikali ekspektasi return AB 11,69% ditambah 0,2 dikali 9%, maka ketemu return ekspektasi portofolio ABF adalah 11,15%. Kemudian kita menghitung resikonya, yaitu standar deviasi kuadrat ABF sama dengan proporsi AB kuadrat dikali standar deviasi kuadrat AB plus WF kuadrat dikali standar deviasi kuadrat F plus 2WAB kali WF kovarian return AB dan RF. Kemudian di sini yang harus kita tekankan adalah antara return dan ekspektasi return. Karena obligasi itu dianggap tidak berisiko, maka nilai RF di sini adalah 0. Ya,
harus kita bedakan antara besaran return yang diberikan oleh obligasi itu keseluruhan adalah 9% memang. Tapi kita dari segi menghitung tingkat ekspektasi return-nya. Jadi tingkat ekspektasi return itu untuk obligasi itu dianggap tidak beresiko, sehingga di sini adalah nilainya 0. Maka yang bisa kita hitung adalah proporsi AB dikali standar deviasi AB. Kita masukkan nilainya, proporsi AB adalah 0,8 dan standar deviasi AB sudah kita hitung sebelumnya, yaitu adalah 1,9683%. Ini semuanya kuadratnya kita hilangkan. Maka untuk memudahkan kita bisa menghitung dan ketemu hasilnya standar deviasi ABF adalah 1,5746%. Kemudian ini adalah gambar kurva capital allocation line. Di sini garis yang mendatar adalah menunjukkan tingkat resiko portofolio, sedangkan yang vertikal itu adalah ekspektasi return portofolio. Kalau kita lihat tadi, nilai return dari obligasi adalah dimulai 9% ya. Jadi di titik H. Kemudian pada saat ekspektasi return ABF 11,15, maka resikonya yang terjadi adalah di titik standar deviasi ABF, di titik L. Dan untuk ekspektasi return AB 11,69, maka ketemu pada titik O. Nah, kalau kita tarik garis di sini antara H, L, O menjadi garis capital allocation line. Dan titik O ini bersinggungan dengan efisien frontier. Jadi terlihat bahwa titik O adalah merupakan tempat portofolio optimal. Kemudian kita masuk ke persamaan capital allocation line atau CAL dari return ekspektasi portofolio ABF. Jadi dari rumus awal ekspektasi return ABF yaitu WAB kali ERAB plus 1 min WAB dikali RF. 1 min WAB ini merupakan substitusi dari WABF. Sehingga kita kalikan dengan RF menjadi WAB kali ERAB plus RF min WAB kali RF. Dan kemudian RF-nya kita taruh di depan, sehingga RF plus WAB kali ERAB min WAB kali RF. Dan untuk persamaan A itu menjadi ERABF sama dengan RF ditambah WAB dikali ERAB min RF, yaitu merupakan persamaan ekspektasi return portofolio ABF. Sedangkan untuk resikonya
standar deviasi portofolio adalah proporsi AB kuadrat dikali standar deviasi kuadrat AB plus 1 min WAB kuadrat dikali standar deviasi F kuadrat plus 2 WAB 1 min WAB kovarian RAB RF. Dan kita harus selalu ingat di mana resiko obligasi itu adalah dianggap 0. Karena obligasi dianggap tidak pernah atau tidak beresiko. Sehingga kita untuk anggapan untuk RF, kita langsung masukkan nilainya 0. Jadi yang bisa kita hitung adalah sisanya di sini. Standar deviasi P kuadrat sama dengan WA kuadrat, standar deviasi A kuadrat plus 0 plus 0. Maka menjadi WAB kuadrat dikali standar deviasi AB kuadrat sama dengan standar deviasi P kuadrat. Dan untuk kuadratnya kita hilangkan semua, maka akan menjadi untuk mencari proporsi saham AB itu adalah dengan standar deviasi portofolio dibagi dengan resiko saham tersebut. Sehingga kalau kita substitusikan persamaan B ke persamaan A menjadi ERABF sama dengan RF plus WAB dikali ERAB min RF. Itu kan persamaan A. Sedangkan persamaan yang B adalah WAB sama dengan standar deviasi P dibagi standar deviasi AB. Maka kita substitusikan di sini WAB-nya sehingga ketemu ke persamaan C. ERABF atau ekspektasi return portofolio ABF sama dengan RF, return bebas risiko. Di sini adalah obligasi yang dimaksud. Kemudian ekspektasi return AB min RF dibagi dengan standar deviasi AB dikali standar deviasi ABF. Persamaan C adalah persamaan capital allocation line yang menunjukkan hubungan fungsional antara return ekspektasi portofolio ERABF dengan resikonya. Grafiknya merupakan tempat kedudukan portofolio efisien yang terbentuk oleh portofolio AB dan sekuritas bebas risiko F. Kesimpulan aktivitas lending yang pertama adalah tempat kedudukan portofolio berisiko awal investasi, portofolio AB, tidak berubah, yaitu di titik H pada efisien frontier. Yang berubah hanya nilai investasinya, karena dibelikan sekuritas bebas risiko F. Dengan demikian, return ekspektasi dan risiko portofolio awal ERAB dan standar deviasi AB juga tidak berubah. Yang ketiga, return ekspektasi portofolio setelah melakukan lending adalah ERABF sama dengan WAB dikali ERAB plus 1 min WAB dikali RF. Yang keempat, resiko portofolio setelah melakukan lending adalah standar deviasi ABF sama dengan WAB dikali standar deviasi AB. Dan yang kelima, CAL adalah yang menghubungkan tempat kedudukan sekuritas bebas risiko dalam ilustrasi yaitu titik H dengan tempat kedudukan portofolio berisiko
dalam ilustrasi yaitu titik O. Yang keenam, CAL merupakan tempat kedudukan himpunan portofolio efisien sebagai kombinasi antara portofolio beresiko dalam ilustrasi yaitu portofolio AB dengan sekuritas bebas resiko dalam ilustrasi yaitu obligasi F. Dan yang ketujuh, pilihan portofolio ABF yang ada pada CAL dalam ilustrasi portofolio ABF di titik L merupakan portofolio optimal bagi investor yang bersangkutan. Kita lihat ilustrasi 10.1. Tuan Badrun awal Desember 2019 membeli saham X senilai 12 juta, saham Y senilai 8 juta, dan obligasi F senilai 5 juta. Data return historis saham X yaitu RX dan saham Y RY selama 7 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Ini dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dan untuk suku bunga obligasi F-nya adalah 18% per tahun. Berikut ini output hasil analisis korelatif bivariat deskriptif statistik dari RX dan RY sebanyak 7 bulan. Untuk standar deviasinya RX 1,139 dan RY 0,72334. Sedangkan varian RX adalah 1,297 dan RY 0,523. Kemudian juga kita lihat korelasi antara RX dan RY. Di sini kovarian RX dan RY adalah min 0,722. Dan di sini kita diminta yang pertama menghitung return ekspektasi dan resiko portofolio XY, dan yang kedua adalah return ekspektasi dan resiko portofolio XYF. Untuk menjawab ilustrasi 10.1, maka di sini kita tulis dahulu ya untuk ERX-nya 6,2786, ERY 4,8786. Jadi semua ini kita ambil dari hasil SPSS yang ada. Kita cocokkan juga ya dengan hasil SPSS sebelumnya. Kemudian nilai saham X adalah 12 juta, saham Y 8 juta, total portofolio XY adalah 20 juta. Sehingga untuk proporsi WX adalah 12/20 atau sama dengan 0,6 dan WY adalah 8/20 atau 0,4. Sedangkan return ekspektasi portofolio XY, jadi dari proporsi masing-masing saham kita kalikan dengan ekspektasi return masing-masing saham. Kita masukkan nilainya, ketemu ERXY adalah 5,7186%. Sedangkan untuk menghitung resiko portofolio XY, yaitu standar deviasi kuadrat XY sama dengan WX kuadrat kali standar deviasi kuadrat X plus WY kuadrat kali standar deviasi kuadrat Y plus 2 WX WY kovarian RX RY. Jadi yang utama itu kita umpamakan ada dua portofolio ya. Jadi yang pertama portofolio XY dan XYF dengan total investasi yang sama.
Jadi untuk aktivitas lending ini yang harus kita garis bawahi adalah untuk dua jenis portofolio. Kita masukkan nilainya sesuai yang ada pada slide sebelumnya di sini. Sehingga ketemu resiko portofolio XY adalah akar 0,8972 sama dengan 0,9472%. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu return dan resiko portofolio XYF, kita ketahui dulu nilai portofolio XY adalah 20 juta dengan obligasi ditukar obligasi adalah 5 juta. Jadi total portofolio XYF adalah 25 juta. Proporsi portofolio XY 20/25 atau 0,8. Sedangkan proporsi obligasi F adalah 5/25 atau 0,2. Maka kita hitung return portofolio XYF sama dengan ER/XYF sama dengan WXY kali ER/XY plus WF kali RF. Kita masukkan angkanya di atas. Ketemu hasil ekspektasi return portofolio XYF adalah 4,8749%. Sedangkan resiko portofolio XYF yaitu, ingat ya, karena resiko RF itu tingkat tidak beresiko, maka RF dianggap 0. Maka yang kita hitung adalah WXY dan standar deviasi XY. Kenapa di sini tidak ada kuadratnya semua? Langsung saja kita hilangkan untuk memudahkan menghitungnya. Jadi semua ya karena standar deviasi XYF kuadrat rumusnya ada kuadrat, kemudian WX kuadrat dikali standar deviasi kuadrat XY. Kita hilangkan kuadratnya. Maka masukkan nilai yang ada. Ketemu resiko portofolio XYF sama dengan 0,7578%.